Warning, wajib pakai headset. Nggak perlu gambar video, cukup pejamkan mata, rasakan sensasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejahatan tidak akan pernah terkubur di dunia ini. Banyak faktor yang menjadikan seseorang melakukan aksi kejahatan. Seperti kisah kali ini, faktor tersebut bersumber dari minuman keras. Dan tanpa disadari, sosok tak kasat mata hadir di lokasi kejadian, yang kemudian menjadi sosok pencari keadilan. Pocong yang juga mengalami kejadian yang sama di masa lampau pun meneror warga sekitar. Bahkan, para pelaku kejahatan juga tidak luput dari teror yang membuat maut menghampiri. Teror Pocong Mumun. Matahari yang tertutupi mendung belum sepenuhnya tenggelam. Namun suasana gelap membuat hari menampakkan mulai diambang petang. Suntari dengan dibantu Rohman, adiknya, menutup warung yang seharian ini mereka jaga. Memang tidak biasanya warung tutup di sore hari, karena warung tersebut selalu buka hingga tengah malam. Namun karena orang tua Suntari sedang pulang kampung karena ada urusan keluarga, maka mulai hari itu, warung hanya buka sampai menjelang maghrib saja. Sengaja Suntari dan Rohman tidak diajak ikut serta pulang kampung, dikarenakan terganjal biaya. Jadi, yang pulang hanya ayah, ibu, serta dua adik Suntari yang terbilang masih kecil. Suntari, yang tunawicara, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Dia sudah berusia 18 tahun, sedangkan Rohman usianya 14 tahun. Dua adiknya yang diajak pulang berusia 10 dan 4 tahun. Sedari berusia 7 tahun, Suntari diajak orang tuanya meninggalkan kampung halaman, yang kemudian menetap di lokasi tersebut. Keluarga Suntari mencoba peruntungan sebagai pendatang yang katanya lebih mudah mengais rezeki, berbeda di kampung yang tidak pasti pekerjaannya. Tapi ternyata, bayangan tentang kemujuran tidaklah seperti yang diceritakan oleh para perantau. Orang tua Suntari harus kerja keras demi sesuap nasi. Sedangkan usaha warung yang juga menyediakan berbagai macam minuman dan rokok dijadikan pekerjaan orang tuanya sejak 4 tahun yang lalu, tepatnya ketika ibunya sedang mengandung adik bungsunya. Warung yang berukuran sempit itu dibeli oleh orang tua Suntari yang sebelumnya mengontrak. Lokasi warung yang sekalian dijadikan tempat tinggal itu sebenarnya cukup jauh dari pemukiman warga. Namun justru dari itulah membuat para pelanggan menjadi lebih leluasa. Banyak pula para pengguna jalan dari luar daerah yang singgah di warung, meskipun tidak ada fasilitas mandi, sedangkan WC ala kadarnya. Terkadang, para pelanggan menuju danau yang berada di belakang warung untuk sekedar buang air. Sebelum membuka usaha warung tersebut, orang tua Suntari pernah melakoni berbagai pekerjaan. Di awal dulu ayahnya memilih sebagai tukang becak, sedangkan ibunya menjadi pelayan sebuah warung makan. Keluar dari tukang becak, sang ayah beralih menjadi kuli panggul di sebuah pasar tradisional. Selanjutnya, menjadi kuli bangunan. Dan yang terakhir adalah ikut menjadi juru parkir. Sayangnya kondisi kesehatan sang ayah yang mulai menurun, membuat sering sakit sehingga tidak kuat lagi bekerja berat. Dokter juga menyarankan agar ayah Suntari mengurangi kegiatan di luar rumah dan lebih banyak istirahat, karena paru-parunya bermasalah. Pada akhirnya, sang ibu mengajak untuk membuka usaha warung saja. Dengan berbekal pengalaman panjang sebagai pelayan rumah makan, maka tidaklah sulit bagi ibu Suntari atas usaha tersebut. Tapi kebutuhan dengan 4 orang anak tentu tidaklah banyak tabungan yang dimiliki, sehingga keluarga Suntari harus menghemat pengeluaran. Saat dokter memvonis penyakit ayah Suntari, sebenarnya ada niat untuk kembali ke kampung saja. Yang di sana ada banyak kerabat untuk dimintai bantuan jika ada hal buruk yang terjadi. Namun niatan tersebut diurungkan, karena selain faktor mata pencarian, saat itu ibu Suntari juga sedang hamil muda. Mereka pun memutuskan bertahan di perantauan dengan membuka warung sebagai ujung tombak perekonomian keluarga. Sementara Suntari yang semenjak lahir sudah tunawicara,
sengaja tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Dia justru disuruh membantu momong adik-adiknya saat ayah dan ibu bekerja di luar. Begitupun saat usaha warung mulai didirikan. Selain menjaga adik-adiknya, terkadang Suntari selalu membantu melayani para pelanggan. Dan kini, dia lebih banyak membantu di warung karena dua adiknya bersekolah. Selain itu, ibunya yang berusia kepala 4 mendadak sering mengeluh sakit kepala, sehingga tugas di warung sering digantikan olehnya. Sebenarnya Suntari terbilang seorang gadis yang cantik. Tubuhnya juga seksi, meskipun tinggi badannya tidaklah tinggi. Namun karena tunawicara itulah yang membuat setiap pemuda menjadi berubah pikiran untuk mendekatinya. Ditambah lagi, Suntari yang tidak pernah mengenyam pendidikan tentu menjadi pertimbangan lain. Tidak lama setelah warung ditutup, gerimis pun mulai turun. Semakin lama semakin lebat diiringi dengan angin yang cukup kencang. Saat Suntari dan adiknya hendak beranjak masuk ke dalam rumah, mereka dikejutkan dengan munculnya mobil bak terbuka yang berhenti di depan warung mereka. Kemudian dengan tergesa, turunlah 3 lelaki menuju warung Suntari. Ketiga pemuda itu minta izin ikut berteduh untuk sementara waktu. Sebenarnya ada perasaan agak ragu melihat tampang ketiga lelaki yang cukup sangar itu. Namun tahu kalau mereka beberapa kali mampir jajan di warung, maka Suntari pun mempersilahkan. Ketiganya duduk di bangku warung sambil memesan kopi dan gorengan penghangat badan. Sekalian mereka memesan makan dengan lauk dan sayur apa adanya. Suntari dan Rohman merasa senang ada rezeki tambahan di senja itu. Berdua, mereka melakukan pekerjaan mereka di tengah suara lebat hujan. Setelah memberikan pelayanan pesanan, termasuk menyalakan lampu petromak, dengan bahasa isyarat Suntari pamit pada adiknya untuk mandi. Cuaca dingin tidak membuat Suntari malas untuk menyiram tubuhnya. Karena seharian ini, dia merasa lengket dengan keringat. Asap dapur juga membuatnya risih dengan bau badannya. Suntari menuju belakang warung, di mana di sana ada 2 gentong tempat menyimpan air untuk berbagai keperluan, termasuk keperluan mandi. Gentong itu selalu penuh dengan air bersih dari sendang kecil yang dibuat di danau yang berjarak sekitar 200 meter di belakang rumah. Terkadang jika hujan turun, gentong tersebut diisi dengan air hujan yang ditadah dari talang di sampingnya. Seringkali Suntari yang mendapat tugas untuk mengisi kedua gentong tersebut jika airnya berkurang. Saat hampir selesai mandi, Suntari dikagetkan dengan kemunculan salah seorang lelaki pelanggannya yang masuk secara tiba-tiba. Spontan saja, Suntari menjerit sambil mencoba meraih handu usangnya. Sayang sekali, handu itu justru terjatuh. Sedangkan suara hujan yang masih lebat hanya menyisakan sedikit saja ceritanya. Sementara, lelaki tersebut memandang setiap lekuk tubuh Suntari dengan jago naik turun. Meskipun hanya disinari lampu teplok, namun jelas sekali tubuh padat gadis tunawicara itu. Sesaat kemudian, dia minta maaf dan keluar meninggalkan Suntari yang masih telanjang bulat. Segera, Suntari menyelesaikan mandinya, lalu bergegas keluar hendak memarahi adiknya. Dan ternyata, pada saat itu, Rohman sedang melakukan ibadah sholat maghrib, sehingga tidak tahu kalau salah satu pelanggannya menuju kamar mandi. Suntari merasa malu atas kejadian barusan. Pada saat membereskan piring, Rohman mencium aroma alkohol yang menyeruak. Aroma itu jelas diketahui oleh Rohman, karena meskipun tidak menjual, namun berulang kali pelanggannya menenggak minuman keras di lokasi warung. Dan benar saja, 3 botol minuman keras berada di lantai tanah. Mungkin sengaja mereka tidak menaruhnya di atas meja warung, tidak ingin jika Suntari melarang mereka. Sesekali, gelak tawa mereka pecah di antara obrolan. Tanpa diketahui Rohman, niat jahat pun muncul di otak mereka. Semua berawal dari lelaki yang melihat tubuh indah Suntari. Lelaki itu menceritakan pada 2 temannya, yang kemudian setan ikut dalam obrolan tersebut.
Niat jahat tentang nafsu birahi pun mereka rencanakan. 3 lelaki di bawah pengaruh minuman keras dengan dibarengi hujan lebat berbagi tugas untuk menggilir Suntari. Mereka tahu jika Suntari adalah gadis tunang bicara. Tapi itu tidak lagi dihiraukan. Justru mereka yakin jika Suntari tidak akan buka suara atas hal itu. Memang, sebagian kejahatan berawal dari minuman keras, sehingga sangatlah benar jika agama melarang untuk meminumnya. Ketiga lelaki itu bergerak masuk. Dihantam Tengku Rohman yang memakai sarung karena kedinginan. Seketika hantaman keras membuat remaja itu terjungkal, tidak sadarkan diri. Mereka tidak puas dan khawatir kalau Rohman bangkit lagi. Salah seorang kembali menghantam Rohman dengan keras. Selanjutnya, mereka menuju kamar satu-satunya, yang dimana Suntari berada di dalam. Setelah sholat maghrib, Suntari berdoa. Kemudian seperti biasa, dia rebahan sebentar untuk mengendurkan rasa capeknya. Dia pun terkesiap ketika tangan kekar menyekap mulutnya. Dengan sekuat tenaga, Suntari belum tak melawan. Namun kekuatannya sama sekali tidaklah sebanding. Melihat Suntari yang sudah tidak berdaya, 2 lelaki keluar kamar memberikan kesempatan pertama bagi kawan mereka. Keduanya dibuat heran ketika secara mendadak tercium aroma busuk yang semakin lama semakin menyeruak. Sesaat kemudian, sebentuk sosok putih begitu cepat berkelebat masuk ke dalam kamar. Disusul kemudian kawan mereka keluar dari dalam kamar dengan nafas memburu penuh ketegangan. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, selain hanya menunjuk ke dalam kamar. Merasa penasaran, keduanya pun segera masuk. Di sana mereka dibuat tercegat saat melihat sosok pocong berada di samping Suntari yang membenahi pakaiannya. Meskipun menakutkan, tampak jelas sosok pocong tersebut adalah seorang perempuan. Kedua lelaki yang merasa tidak percaya dengan penampakan tersebut melemparinya dengan barang yang ada di dekat mereka, tanpa memperdulikan Suntari yang menjerit histeris sambil menutup wajahnya. Mungkin takut kalau benda-benda tersebut terkena dirinya. Semua barang, tidak satu pun membuat sosok tersebut bergeming. Bahkan, semua menembus tubuhnya yang seolah seperti bayangan. Sosok pocong itu masih tetap berada di tempat. Ketiga lelaki itu pun beranjak kabur dari lokasi tersebut. Mereka langsung keluar, menembus hujan menuju mobil. Kemudian tancap gas di bawah pengaruh minuman keras. Mereka merasa tenang, karena sosok pocong tersebut tidak mengikuti mereka. "Mengapa berhenti, Man?" tanya salah seorang lelaki ketika mobil dihentikan secara mendadak. Lelaki tersebut menjawab kalau dia teringat dengan adik dari Suntari. Dia memukul keras dan sempat mengecek kondisi remaja itu. Menurutnya, remaja itu sudah tidak menghembuskan nafas. Jadi, dia berkesimpulan jika adik Suntari telah meninggal dunia. Hal itu membuat mereka berdiskusi agar terhindar dari hukuman penjara. Akhirnya, mereka memutuskan kembali untuk melawan sosok pocong tersebut, sekalian menghabisi Suntari yang menjadi saksi kunci. Mobil putar balik. Sebagai seorang sopir antar kota antar provinsi, rupanya salah satu dari mereka telah berbekal ilmu klenik. Mereka sadar akan bahaya selama bekerja di jalanan, sehingga membekali diri dengan kedikdayaan. Selain bertujuan untuk melawan para begal, ilmu yang dipelajari serta barang asimat yang dibawa juga bisa difungsikan untuk menangkal makhluk gaib. Memang, di tahun-tahun tersebut terbilang rawan para begal. Selain itu, banyaknya tenggangan yang tanpa penerangan jalan juga memunculkan sosok-sosok tak kasat mata yang juga bisa membahayakan nyawa mereka. Orang yang berada di tengah komat kamit membaca mantra,
Kemudian dia mengeluarkan sebuah barang sebentuk batu hitam sebesar kerikil, lalu digenggam. Kembali dia berkomat-kamit, yang dilanjutkan meniup benda bertuah tersebut beberapa kali. Kalaupun benda maupun ilmu yang dipelajari itu memang terbukti ampuh, sudah pasti kalau semua itu adalah ilmu hitam. Karena tidaklah mungkin orang yang mampu bisa melakukan kebaikan, kecuali bersekutu dengan iblis. Belum sampai di warung, mereka melihat Suntari yang tanpa payung berlari dalam kegelapan menuju pemukiman warga. Gadis tunawicara itu akan meminta bantuan warga untuk menyelamatkan Rohman. Mobil pun dihentikan tepat di depan Suntari. Langsung saja kedua lelaki itu turun, lalu memaksa Suntari untuk masuk ke dalam mobil. Gadis itu tidak bisa berontak lebih keras, karena tenaganya sudah terkuras. Setelah salah seorang berjalan dan menutup rapat warung yang terbuka pintunya, mobil yang penuh sesak itu pun kembali melaju. Dan memang ampuh apa yang telah dilakukan oleh salah seorang lelaki itu. Nyatanya, sosok pocong tidak lagi muncul melindungi Suntari. Mereka pun tertawa lepas. Mereka merasa aman dari gangguan pocong. Dan dengan leluasa, mereka berbuat tidak senonoh pada Suntari. Kali ini, mereka berhenti agak masuk ke dalam dari sisi hutan pinus. Hujan yang menyisakan gerimis ikut menyaksikan betapa biadab apa yang mereka lakukan. Secara bergantian, mereka menyetubuhi gadis tunawicara tersebut. Setelah mereka puas, mereka memukul menghabisi Suntari. Kemudian dibuang ke danau yang arusnya cukup deras karena bertambah dengan air hujan. Yakin jika Suntari telah jauh dimakan arus, mereka pun beranjak melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Malam selanjutnya, suasana kampung di sekitar lokasi warung Suntari dibuat gempar dengan penampakan sosok pocong. Semalaman warga diteror pocong yang membuat mereka tidak bisa tidur tenang. Meski tidak mengancam, namun penampakan seram itu tentu sangatlah menakutkan. Bukan hanya satu kampung saja, beberapa kampung juga menyatakan ada penampakan yang sama. Kejadian yang berulang sampai 3 malam itu membuat warga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di kampung mereka. Salah seorang yang dianggap sebagai sesepuh desa pun mengaitkan dengan apa yang terjadi sekitaran 15 tahun silam, yakni di pertengahan tahun 1978. Di mana kala itu, perkampungan juga diteror oleh sosok pocong. Bedanya, kala itu yang diteror hanyalah satu kampung saja, sedangkan kali ini berdampak pada 2 kampung lain. Menurut sang sesepuh kampung, kala itu teror terungkap sebagai pocong Mumun yang memiliki nama asli Maimunah. Dia adalah seorang wanita cantik yang membuka sebuah warung di pinggir jalan. Kejadian bermula pada suatu malam yang sepi. Mumun masih berada di warungnya seorang diri. Biasanya, Mumun selalu ditemani oleh keluarganya. Namun pada malam itu, keluarga Mumun sedang berada di luar kota, oleh karena sedang ada urusan. Malam itu, saat Mumun jaga warung kopi sendirian, ada seorang pemuda yang merupakan salah satu pelanggannya minum kopi di tempat tersebut. Sebelumnya, memang pemuda ini sangatlah menyukai Mumun. Tanpa disadari oleh Mumun, pemuda yang terpesona dengan kecantikannya itu memiliki maksud yang jahat untuk menyakiti dirinya. Pemuda ini telah membuat rencana ingin membalas dendam pada Mumun yang menolak cintanya. Dan niat jahat itu pun terlaksana saat dia tahu Mumun sedang sendirian di malam itu. Menyadari keadaan sepi, pemuda ini bergegas mendekati Mumun secara diam-diam. Dengan cepat, dia menghantam Mumun dari belakang. Usai membuat Mumun tidak sadarkan diri, pemuda itu kemudian membawa Mumun ke tengah hutan. Sesampai di hutan pinus, pemuda itu memastikan keadaan di sekitar aman, tidak ada yang melihat kejadian tersebut.
Ternyata bukan hanya ingin mencelakai saja, namun pria itu bermaksud untuk melampiaskan hawa nafsunya pada Mumun. Seketika itu juga, tiba-tiba Mumun terbangun dari pingsannya. Hal itu membuat si pemuda semakin garang dan tetap melanjutkan aksinya untuk menyetubuhi Mumun. Oleh karena kekuatannya yang kalah jauh, akhirnya Mumun pun tidak berdaya untuk melawan balik. Secara tragis, pemuda itu memerkosa Mumun, namun pada akhirnya tidak sampai menghabisi nyawa Mumun. Dengan perasaan hancur, Mumun pulang. Wanita cantik yang malang itu pun memutuskan menceritakan kejadian yang menimpa pada keluarganya. Mumun dengan didampingi keluarga sempat melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Meskipun usaha mereka sia-sia karena tidak ada respon apapun. Di sisi lain, si pemuda telah menghilang dan kabur keluar kota sejak kejadian tragis malam itu. Mumun yang sudah merasa kotor karena kesuciannya diambil oleh pemuda tersebut, akhirnya mengalami depresi. Dia putuskan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di pohon pinus, tempat di mana dia diperkosa oleh pemuda tersebut. Yang tidak disadari oleh warga adalah satu keputusan yang diambil oleh keluarga Mumun, yang mana dengan sengaja ayah Mumun kembali mengikat salah satu bagian kain kafan pada jasad putrinya saat pemakaman dilaksanakan. Menurut sang ayah, itu adalah permintaan terakhir putrinya demi pembalasan dendam. Sebenarnya, keluarga Mumun sudah mencari jalan keluar terbaik bagi Mumun. Namun sayangnya gadis jelita itu memiliki pilihan lain dengan mengakhiri nyawanya sendiri. Hal itulah yang membuat teror satu kampung, teror pocong Mumun yang meminta keadilan. Warga sudah menemui keluarga Mumun agar melakukan sesuatu, yakni membongkar makam dan melepas tali kain kafan Mumun. Namun mereka tidak mengizinkan siapapun membongkar makam Mumun. Atas hal itu, satu kampung pun mencari keberadaan si pemuda untuk bertanggung jawab. Hingga akhirnya, teror itu pun terhenti saat si pemuda pulang tanpa nyawa. Diketahui, pemuda pemerkosa tersebut mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di tempat bekerja karena dia diteror oleh pocong Mumun. Teror itu diceritakan pada kawan satu pekerjaan. Sempat si pemuda mengaku dan berniat menyerahkan diri pada pihak berwajib. Namun entah mengapa, niat itu tidak pernah dilaksanakan. Dan justru dia memilih bunuh diri. Memang, sejak saat itu, warga kampung aman dari teror. Namun para pengguna jalan maupun orang yang singgah, banyak yang bersaksi melihat penampakan pocong Mumun. Atas kabar yang sering muncul tersebut, maka keluarga Mumun menjual warung mereka dan pindah entah kemana. Sampai sekarang, tidak pernah terlihat sekalipun pihak keluarga yang menziarahi makam Mumun. Dan tidak pula ada warga yang berani membongkar makam serta melepas tali pocong Mumun. Mungkin teror kali ini ada kaitannya dengan ketidakadilan yang terjadi pada Mumun. Penampakan pocong tersebut menginginkan agar warga bertindak. Usai berkisah tentang pocong Mumun, sesepuh mengajak warga untuk melihat ke warung keluarga Suntari, yang mana warung tersebut dulunya adalah milik Mumun. Warung itu telah reot, namun saat dibeli keluarga Suntari, warung dibangun kembali sekalian dijadikan sebagai tempat tinggal. Salah seorang warga memberitahukan kalau warung tutup karena keluarga Suntari pulang kampung. Namun penjelasan itu tidak menyurutkan niat sesepuh. Dia yakin jika ada yang tidak beres dan itu bersumber dari warung tersebut. Mendengar setiap kesaksian warga yang melihat penampakan sosok pocong, sesepuh kampung yakin jika sosok itu adalah pocong Mumun. Jika tidak diselidiki dari warung tersebut, maka tidak akan pernah ada jawaban dari teror yang semakin meluas. Sekitaran 8 orang, termasuk sesepuh kampung, berangkat menggunakan sepeda motor menuju warung Suntari. Kondisi warung yang juga rumah itu memang sepi.
mungkin benar jika keluarga Suntari pulang kampung. Meskipun begitu, mereka memanggil-manggil nama ayah Suntari sambil berjalan mengitari warung, berharap ada orang di dalam. Sama sekali tidak ada jawaban. Merasa sia-sia, maka akhirnya mereka berniat meninggalkan warung. Saat sudah bersiap kembali, mereka semua dikejutkan dengan kemunculan seekor ular weleng yang masuk melalui celah pintu depan bagian kanan. Ular yang diyakini sebagai simbol pengingat itu tidak hanya 1 ekor, namun ada lebih dari 5 ekor. Melihat hal ganjil ini, sesepuh meminta yang lain untuk melihat ke dalam lewat celah pintu di mana ular tersebut masuk. Salah seorang yang paling dekat dengan pintu pun melakukan perintah sesepuh. Saat menekan, secara perlahan pintu justru terdorong hingga terbuka sedikit. Didorong lagi, dan pintu itu pun terbuka sepenuhnya. Melihat pintu yang tidak terkunci, kali ini semua orang merasa yakin ada sesuatu yang ganjil telah terjadi. Setelah mengucap salam yang tanpa jawaban, bergegas mereka masuk untuk melihat kondisi di dalam warung. Tampak botol miras masih berdiri di lantai tanah di bawah meja warung. Sementara bakwan goreng yang berjamur tersedia di piring didampingi kopi yang masih sisa setengah gelas lebih. Dan betapa terkejut mereka saat melihat Rohman terbujur kaku di lantai tanah di ruangan setelah melewati warung. Remaja itu diketahui telah meninggal dunia dan mulai menimbulkan aroma busuk dari jasadnya. Selanjutnya, setiap sudut rumah ditelisik oleh warga. Mereka tidak menemukan seorang pun. Bahkan ular-ular yang mereka lihat masuk juga tidak ada di dalam. Biarlah penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, mereka juga akan mengirim telegram kilat pada keluarga Rohman di kampung, mengabarkan hal buruk tersebut. Teror pocong Mumun belum berhenti. Warga pun dibuat tercekam atas penampakan sosok tak kasat mata tersebut. Mereka yakin, selama kasus yang menimpa Rohman belum tuntas, maka teror itu belum sirna. Pagi itu, sekitar pukul 7:30, ayah Suntari yang diantar oleh mobil charteran dengan ditemani salah seorang kerabatnya, langsung menuju kampung meminta kejelasan pada sesepuh di sana. Betapa hancur perasaan lelaki yang berusia mendekati kepala 5 itu saat tahu putra keduanya telah tiada. Dia berkisah jika Ibu Suntari yang tidak ikut karena sedang sakit. Sedari pulang kampung sudah merasakan firasat yang tidak enak. Ditambah lagi sering bermimpi buruk selama berada di kampung. Suntari, apakah Suntari tidak berada di warung? Tanya ayah Suntari dengan penuh harap. Mengetahui kalau ternyata Rohman bersama Suntari yang tinggal menjaga warung, warga pun semakin dibuat penasaran dengan keberadaan wanita tunawicara tersebut. Untuk selanjutnya, sesepuh kampung menyuruh ayah Suntari ke kantor kepolisian dulu. Sedangkan warga akan melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan Suntari, yang entah masih hidup atau sudah tiada. Dilakukanlah penyisiran di berbagai lokasi, namun tidak juga diketahui keberadaan Suntari. Dugaan jika Suntari telah meninggal dunia membuat warga mulai menyisir tepian danau. Mereka beranggapan jika jasad Suntari dibuang ke danau untuk menghilangkan jejak. Beberapa warga juga berenang sambil menyelam di danau, berharap menemukan jasad Suntari. Tapi usaha mereka sia-sia. Sementara itu, setelah melakukan pelaporan dan mengambil jasad Rohman di rumah sakit, ayah Suntari berpamitan kembali pulang kampung. Yang mana pihak keluarga mengambil keputusan membawa jasad Rohman untuk dimakamkan di kampung saja. Ayah Suntari sangat berterima kasih atas segala bantuan warga sekitar. Dan dia juga meminta maaf jika masih ada teror yang dianggap bersumber dari kasus tersebut, sehingga membuat warga tidak tenang. Harapannya, setelah pemakaman Rohman nanti, semoga semua akan kembali baik-baik saja. Dan tentu saja, harapan lain adalah semoga segera ditemukan putri sulungnya. Ayah Suntari akan menerima apapun keputusan Tuhan, baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia. Teror pocong belum berakhir.
Pencarian Suntari juga terus digalakkan. Setiap usai Isya, kondisi 3 perkampungan sudah senyap. Apapun kepentingan warga sudah dilakukan di siang hari. Kalaupun ingin buang hajat di malam hari, setidaknya diantar oleh keluarga lain, karena jamban mereka ada yang jaraknya cukup jauh dari rumah utama. Jika tercium aroma busuk yang menyeruak, maka warga yakin jika sosok pocong berada di sekitaran. Dan tentu saja selain gemetaran tegang, doa seperti yang diajarkan oleh sesepuh kampung selalu diamalkan. Warga yang pernah dijumpai sosok pocong tersebut berpendapat jika itu adalah pocong Mumun. Namun pada akhirnya, teror itu pun menghilang sekitaran 11 hari semenjak kedatangan Ayah Suntari. Teror itu hilang dengan sendiri tanpa ada upaya apapun dari warga. Dan itu berawal dari seorang laki-laki yang berasal dari daerah timur, yakni dari wilayah Pacitan, Jawa Timur, menyerahkan diri pada pihak berwajib. Lelaki duda berusia 36 tahun itu memberi pengakuan jika dirinya dan 2 temannya telah melakukan pembunuhan serta pemerkosaan di sebuah warung. Dari pengakuan itulah terungkap kalau lelaki tersebut adalah pelaku pembunuhan Rohman. Dia juga mengaku telah memperkosa dan membunuh Suntari, yang mana jasadnya dibuang ke danau. Dari pengakuannya, setelah kejadian itu, dia bersama 2 temannya yang berusia sepantaran memutuskan mencari pekerjaan lain. Demi menghindari warung Mumun, bertiga secara serempak keluar dari perusahaan mobil antar kota dan antar provinsi yang telah mencukupi kebutuhan mereka. Namun ternyata tidaklah mudah. Kesana kemari mereka lontang-lantung, tidak juga menemukan pekerjaan. Bahkan mereka dihantui rasa bersalah penuh penyesalan. Ada niatan untuk bersembunyi merantau keluar pulau. Namun 2 dari mereka memiliki anak balita yang masih membutuhkan kasih sayang, sehingga istri mereka tidak memperbolehkan. Sedangkan si duda harus rutin membawa ibunya ke rumah sakit setiap 2 minggu sekali. Pada akhirnya mereka bertahan dan terus mencari kerja baru. Lelaki duda yang memiliki ilmu klone itu menyerahkan diri setelah 2 kawannya meninggal dunia. Kedua kawannya mengaku selalu dihantui sosok pocong yang muncul di dalam mimpi, bukan di dunia nyata. Ketika kawannya yang pertama masuk rumah sakit, sebelum pulang dia sempat bercerita, yang mana kejadian bermula ketika usai menghadiri acara kondangan kerabatnya. Pada malam itu, dia sendirian menaiki motor. Saat sampai di hutan jati, batas antar kampung, motornya mendadak terasa berat seperti ada sesuatu beban di jok belakang. Padahal, jok tersebut kosong. Akhirnya, motor itu pun mogok. Berulang kali motor di starter, namun tidak ada tanda-tanda akan menyala. Anehnya, di malam yang menunjukkan pukul 10 malam itu, tidak ada satupun kendaraan lewat untuk dimintai bantuan. Karena tidak sepenuhnya paham dengan mesin, maka dia membelokkan motor ke bawah rindangnya pohon jati, kemudian memutuskan berjalan menuju kampung. Dia akan meminta bantuan warga untuk menarik motornya dengan tali, dan kalaupun sudah senyap, maka motor akan diambil besok saja. Dan petaka itu pun terjadi. Dia melihat sekelebat bayangan putih yang kemudian terhenti di salah satu pepohonan besar. Di sana, bayangan tersebut berubah menjadi sebentuk pocong dengan mengeluarkan suara nafas seperti orang yang diambang maut. Suara itu keluar dari tenggorokan. Meski hanya terdiam saja, namun lelaki itu merasa ketakutan yang luar biasa. Dia pun berlari sekuat tenaga. Suara pocong itu selalu terdengar seolah mengejarnya. Hingga saat tiba di bawah sebuah pohon besar, mendadak gemuruh angin datang. Debu yang berterbangan membuatnya menghentikan langkah sementara. Sialnya, dahan pohon patah dan menimpa dirinya. Meski tidak sampai meninggal dunia, namun lelaki itu mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh. Selama di rumah sakit itu, dia juga diteror sosok pocong, hingga akhirnya meninggal dunia dengan kondisi mata melotot. Tidak ada satupun keluarga yang mendampingi ketika nyawanya terlepas. Sedangkan lelaki kedua yang merupakan sopir, yang juga yang menghabisi Rohman, ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tragis.
Malam itu di acara tahlilan malam kelima dari lelaki pertama, dia pamit pulang lebih dulu karena kurang enak badan. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, dia sempat bercerita pada sang duda yang juga tahlilan di malam itu. Dia berkata, jika saat dalam perjalanan pulang, sekelebat bayangan putih melintas saat tiba di sisi kampung, dan seketika itu pula langsung berubah menjadi sosok pocong. Dia yang gemetaran takut langsung balik badan hendak kembali ke tempat tahlilan. Tapi mendadak angin kencang muncul yang kemudian turunlah hujan. Sang sopir tetap berjalan cepat menembus hujan. Namun naas, dia terpeleset dan petir menyambarnya. Kebetulan sekali, Mbah Silah yang melihat kondisi di luar melihat kejadian itu. Wanita berusia 60 tahunan itu langsung mengabari orang-orang yang berada di acara tahlilan, yang membuat sang duda langsung ikut beranjak ke lokasi. Dibopong temannya itu ke rumah Mbah Silah. Sementara warga yang lain mencarikan pertolongan, sang duda menunggui temannya dengan perasaan tidak karuan. Di ambang kematian itulah, dengan terbata-bata, sang sopir menceritakan hal buruk yang menimpanya. Dia juga menyesal telah melakukan hal yang tidak pantas di warung Suntari. Bersamaan dengan datangnya mantri dan seorang dukun, lelaki itu menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian dua temannya itulah yang membuat sang duda merasa terancam nyawanya. Meskipun ia memiliki ilmu klenik dan benda azimat, dia pun memutuskan melakukan sholat malam untuk pertaubatan, yang kemudian dengan ikhlas menyerahkan diri pada pihak berwajib. Sebenarnya, dia berencana menemui pihak keluarga Suntari untuk minta maaf, tapi dia takut dibakar hidup-hidup oleh warga. Mungkin jika diberi kesempatan, saat persidangan kelak, dia akan menyempatkan untuk meminta maaf. Sementara itu, teror pocong memang tidak menghantui warga lagi. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, di mana keberadaan jasad Suntari? Setelah pencarian dinyatakan dihentikan, jasad Suntari dinyatakan hilang. Gadis malang tunawicara itu dianggap tinggal nama saja. Selanjutnya, pihak keluarga Suntari menjual lahan warung yang sekaligus rumah untuk menetap di kampung saja. Orang tua Suntari akan menghapus trauma kehilangan dua anaknya. Di kampung, ayah Suntari akan membeli sapi dan menjadi pembajak sawah maupun lahan perkebunan. Dengan tenaga di masa tua, dia berharap pekerjaan tersebut mampu mencukupi istri dan dua anak lelakinya. Selang 3 minggu kemudian, vonis telah dijatuhkan pada sang duda, karena pihak keluarga Suntari melihat perubahan pada lelaki tersebut, yang mana telah meminta maaf dengan berderai air mata, mengaku menyesal dan berjanji bertaubat. Maka cukuplah dengan tuntutan 20 tahun penjara. Tuntutan itu pun dikabulkan oleh majelis hakim. Empat bulan dari sidang putusan, seorang wanita pencari kayu bakar dikejutkan dengan sosok wanita hamil berada di tengah hutan. Wanita yang berada di bawah sebuah pohon besar itu duduk dengan tatapan sendu yang kosong. Tangan kanannya terus mengelus perutnya yang membesar. Saat ditanyai, perempuan hamil itu hanya diam saja, tidak bersuara. Sedangkan dari penampilannya, tidaklah menampakkan kalau dia adalah wanita yang tidak waras. Pada akhirnya, pencari kayu bakar itu menggandeng mengajaknya pulang. Tidak terlihat ada penolakan. Wanita itu bangkit dan menuruti kemauan pencari kayu bakar. Kegemparan warga tentang ditemukannya wanita hamil itu membuat kampung sebelah merasa penasaran. Dan betapa terkejut warga kampung sebelah saat tahu jika wanita hamil tersebut adalah Suntari. Wanita tunawicara itu tampak bersih, tidak memperlihatkan hidup di tengah hutan yang tidak terawat. Hanya saja Suntari masih shock. Tidak ada respon apapun jika diajak bicara. Tatapannya juga kosong.
atas diskusi warga kampung dengan perwakilan 5 orang diantarlah Suntari ke kampung halamannya. Tentu, kedatangan Suntari membuat orang tuanya terkejut bukan kepala. Seluruh kampung juga menjadi gempar. Untuk selanjutnya, dilakukanlah pengobatan non-medis dengan mendatangi seorang kiai. Kondisi Suntari pun berangsur membaik. Dia tampak kebingungan, seolah berada di kehidupan yang baru. Saat sepenuhnya sehat, dengan bahasa isyarat, Suntari bercerita perjalanan mistisnya setelah dibuang ke danau. Saat dilempar, dia seakan ditopang oleh sesuatu hingga dirinya mengapung. Untuk selanjutnya, dia pun tidak sadarkan diri. Begitu siuman, Suntari sudah berada di sebuah lokasi yang tidak dia ketahui. Tempat tersebut seperti sebuah gua. Seluruh tubuhnya sakit, sehingga dia tidak mampu berjalan untuk melihat keadaan di sekitar. Di sana, Suntari dirawat oleh seorang perempuan cukup muda. Dengan telaten, perempuan itu membangkitkan semangatnya, meski hanya dengan gerakan saja. Hari-hari selanjutnya, Suntari tidak diperbolehkan keluar dari lokasi. Dia diharuskan selalu berada di dalam gua tersebut. Hingga suatu hari saat ketiduran, Suntari merasa bingung karena dia dibangunkan oleh seorang wanita pencari kayu bakar. Kebingungannya itu membuat dia seperti berada di dunia lain, sehingga jiwanya seperti mati. Mendengar kisah Suntari, warga pun yakin kalau yang menolong perempuan tunawicara itu adalah sosok tak kasat mata. Bahkan ada yang berpendapat bahwa itu adalah sosok Mumun, sosok gadis cantik yang dalam dunia nyata menjelma menjadi pocong demi sebuah keadilan. Di tahun 2010, sang duda dibebaskan setelah beberapa kali mendapat remisi. Merasa bersyukur diberi usia lebih panjang, dia pun menjalin silaturahmi dengan keluarga Suntari. Namun niat baik untuk menikahi Suntari ditolak. Wanita tunawicara itu telah berbahagia hidup bersama putrinya. Meskipun begitu, sang duda tetap menganggap jika itu juga putrinya, sehingga dia ikut menanggung biaya kehidupan. Sampai sekarang, Suntari hidup bersama putrinya yang telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Dia merasa bahagia melihat 2 cucunya yang tidak cacat seperti dirinya. Suntari mengubur kisah kelam kehidupan dengan selalu bersyukur dan selalu mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa. Sekali di setiap tahun, dia mengunjungi makam Maimunah atau Mumun, seorang wanita yang bisa saja menjadi sosok penting dalam masa lalunya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan dasar